Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemrograman web ingin mempresentasikan hasil tugas akhir dari web kami, yaitu bernama Nurcam. Nurcam merupakan e-commerce sewa alat camping berbasis aplikasi website yang bisa diakses oleh para pengguna melalui website. Lanjut. Dan kelompok kami beranggotakan yaitu Ali Kusuma Fauzan, Aurisa Nurid Firdaus, Farisa Adrian Maulana, dan Muhammad Dafan Nur Nasrullah. Di sini kami akan menjelaskan, yaitu untuk pertama pada pendahuluan berisikan latar belakang dari proyek, permasalahan yang dihadapi, dan juga tujuan pengembangan platform e-commerce sewa alat camping dari Nurcam ini. Lalu ada juga landasan teori, yaitu teori tentang UI dan interaktivitasnya, logika state management, serta arsitektur database, lalu juga framework MVC Laravel yang digunakan. Lalu juga kami akan memberikan demo dan fitur utama seperti autentikasi, UI yang responsif, Ajax untuk fitur keranjang, lalu upload file, ada session management, dan juga dashboard admin. Lalu juga pada pengujian dan juga sebuah lampiran yang berisikan skenario pengujian inti dan fungsional, metrik hasil pengujian, serta juga laporan berupa repositori GitHub dan juga video presentasi ini. Lanjut. Oke, mungkin latar belakang dari Nurcam ini yakni mengenai industri penyewaan alat camping di Indonesia yang masih didominasi dengan manual, yakni dengan cara catat biasa dan by data, gitu. Dan tidak efisien, sulit dijangkau, dan juga belum secara digital oleh masyarakat luas. Nah, untuk itu kita ada meningkatkan minat camping di masyarakat umum yang belum didukung oleh platform digital yang memadai untuk memenuhi kebutuhan penyewaan. Kemudian proses penyewaan alat yang masih manual dan kurang efisien, pencatatan dilakukan secara konvensional tanpa sistem manajemen terpusat, kesulitan pencarian data produk karena pelanggan harus datang langsung ke lokasi tanpa melihat ketersediaan barang secara online. Kemudian website belum mobile friendly sehingga akses terbatas bagi pengguna smartphone yang mendominasi segmen target pasar. Kemudian untuk tujuan proyek tentunya pertama kami ingin membangun sebuah platform yang digital praktis, yaitu kita dari kelompok kami untuk membangun platform penyewaan alat camping yang tentunya bakal mudah diakses secara online, efisien, dan juga ramah pengguna. Terus kedua, tentunya kami juga ingin memastikan buat autentikasi dan session itu aman, mulai dari sistem login dengan enkripsi password, terus ada session manajemen, sampai ke proteksi akses ke halaman admin nantinya. Terus ketiga, ada antar muka responsif dan juga dark mode. Nah, di website kami ini itu menyediakan tampilan yang bisa dibilang mobile friendly lah, dengan CSS grid atau bisa dibilang flexbox, dan dukungan fitur dark mode untuk tentunya buat kenyamanan pengguna. Terus ada dashboard admin dan juga order tracking yang kami buat di website kami, tentunya bakal berisi tentang statistik lengkap, berisi sistem tracking order yang transparan, biar si pelanggan tuh bisa melihat barang-barang apa aja sih yang masih tersedia. Di sini buat teori UI dan juga interaktivitas. Di sini kami ada dua. Pertama dari segi front end-nya kami menggunakan responsive design lah, menggunakan mulai dari grid, flexbox sampai media queries. Terus juga kami menggunakan HTML dan juga CSS untuk struktur dan juga style di website kami tentunya. Terus kami juga menggunakan JavaScript untuk interaktivitas yang pastinya nanti bakal dinamis. Terus kami juga menggunakan Ajax atau bisa dibilang Fast API lah buat komunikasi asinkron biar si halaman tuh bisa cepat tanpa reload gitu. Nah, dari sisi backend atau arsitekturnya, di sini kami juga menggunakan PHP sebagai server side scripting. Menggunakan MVC framework seperti Laravel. Di sini kami menggunakan Laravel buat memisahkan logika bisnisnya. Terus di sini kami juga menggunakan client side juga server side dari renderingnya. Terus terakhir ada session dan juga database driven state management. Nah, di sini lanjut kami bisa dibilang mengimplementasikan dari teori-teori yang sudah diajarkan di kelas, mulai dari form processing dan juga file handling. Di sini kami mulai dari menggunakan form dari HTML yang nantinya bakal dikirim via post ke server, terus juga ada PHP buat memvalidasi input, mengecek ekstensi dan juga ukuran file, terus juga buat memindahkan file folder public menggunakan potongan kode yang di sini bisa lihat move upload file. Terus di sini kami juga menggunakan dari teori session cookies, mulai dari stateful. Di sini kami mengimplementasikan dari server menyimpan data sesi, misalnya dari user ID, username, role. Di sini bisa dilihat via session start dan juga session yang nantinya bakal digunakan request buat membawa session ID melalui cookie. Di sini juga kami menggunakan stateless buat nantinya digunakan sebagai request tanpa sesi lah. Yang
Lanjut ke teori penyimpanan dan arsitektur. Di sini kami menggunakan dari SQLite yang berisi mulai dari table user, product, cars, order item, sampai terus juga kami menggunakan primary key buat memastikan integritas antar data. Terus juga kami menggunakan query join buat mengambil data lintas tabel secara efisien. Terus juga kami menggunakan database lah buat database yang di sini kami menggunakan dikelola via PHP MyAdmin. Terus dari arsitektur MVC dan juga Laravel, di sini kami dari modelnya kita menggunakan dari URM buat mengelola relasi dan query database. Segi view-nya di sini kami menggunakan Blade Template Engine buat merender tampilan dinamis dengan layout yang juga responsif. Terus dari segi controllernya, kami di sini pastinya di dalamnya bakal menangani logika bisnis, validasi input dan juga routing request. Dan juga nantinya bakal ada pemisahan pointers yang memudahkan buat maintenance dan juga pengembangan fitur baru, misalnya nanti bakal dikembangkan gitu. Dari demo 1, pertama kami pastinya bakal mendemokan tentang autentikasi. Nanti kami mulai dari register, terus ada password, terus nanti bakal kesimpan, nantinya bakal ke database, terus nanti kita coba buat login, terus ada session dan juga SQLite buat menyimpan dari database itu. Kedua, nanti kami bakal mendemokan terkait UI responsive dan juga Ajax. Di sini mulai dari responsive design, kami menggunakan CSS Media Queries buat mengatur tampilan desktop dan juga mobile. Terus juga kami menggunakan dari JavaScript Fetch API buat menangani Ajax sales tanpa reload halaman. Terus dari segi Ajax features, nanti di katalog itu bakal ada fast post atau di keranjang buat update cepat lah. Terus dari segi keranjang juga kami bakal nanti ada update jumlah, subtotal, recalculate, backout, dan lainnya. Terus nanti ada kayak semacam simulasi buat hapus misalnya kita gak jadi beli barang. Nah nanti di sini bakal fetch delete gitu loh. Untuk demo 3 kami bakal mendemokan terkait upload dan juga session, mulai dari file upload validation terus sampai di session protection. Tentunya di file upload validation kita mulai dari validasi ekstensi buat mengupload gambar, terus ada cek ukuran, terus ada juga profile controller, ada update nama-nama file yang di-hash, terus ada error message misalnya formatnya tidak valid. Terus dari segi session protection nantinya bakal ada session start yang pastinya ada buat setiap controller. Terus ada check session user ID, potongan kode ini buat halaman terproteksi. Ada nantinya bakal ada redirect ke login jika sesinya tidak valid. Terus juga ada sesi logout lah yang menghapus data-data di dalamnya gitu. Terus ada mulai dari kami juga bakal mendemokan mulai dari upload foto, nantinya validasi, terus bakal simpan ke database, terus nantinya bakal tampil di gitu. Baik, untuk demo dari website kami di sini pertama kita akan berada pada landing page. Di sini berisi tentang identitas dari NurCamp, yaitu tersedia seperti berapa pengguna, pelanggan puas, tahun pengalaman, dan juga beberapa fitur-fitur atau keunggulan dari website kami, dan juga apa yang bisa dilakukan pelanggan di website ini, serta beberapa review dari pelanggan-pelanggan yang telah menggunakan website ini. Ke bagian register. Oke, mungkin di bagian register ini kita seperti umumnya mendaftar untuk akun aplikasi, yakni ada username, email, nomor handphone, password, dan juga confirm password untuk registrasi. Kemudian bagi yang sudah registrasi mungkin bisa langsung ke login aja. Nah, tinggal masukkan nama dan juga passwordnya. Kemudian bisa dilanjut ke, nah ini beranda utamanya, yakni ada di tampilan awal ada beranda transaksi dan juga profile, terus ada mode bisa mau terang atau gelap. Kemudian mungkin bisa dilanjut. Baik, untuk di bagian katalog ini di sini bisa dilihat produk-produk yang disediakan di website ini. Terdapat beberapa kategori seperti tenda, tas, dan juga seperti lampu. Serta ada sebuah fitur yaitu filtering barang. Nah, filtering barang ini bertujuan untuk memudahkan pengguna untuk memilih barang berdasarkan kebutuhan tertentu, seperti menurut abjad atau sesuai harga dari yang tertinggi, terendah, ataupun sebaliknya.
Nah, pelanggan juga bisa memasukkan barang ke dalam keranjang belanja mereka. Nah, barang yang telah ditambahkan ke keranjang bisa dilihat di icon keranjang belanja ini. Nah, di sini bisa dilihat berapa total harga atau total kuantitas dari barang yang dimasukkan oleh pengguna. Di sini pengguna juga bisa menambahkan atau mengurangi kuantitas yang sistem juga otomatis akan menjumlahkan seluruh total harga yang harus dibayarkan oleh pengguna. Nah, untuk selanjutnya kami bakal mensimulasikan dari transaksi, misalnya si user ini pengen menyewa dari salah satu barang di antara barang-barang yang disediakan gitu. Misalnya tadi kan udah dimasukkan ke keranjang, coba kita di sini misalnya kita cek dulu nih, misalnya udah sesuai barangnya segini, harganya segini, kita pengen nyewa jumlahnya segini, kita misalnya udah sesuai, kita bisa langsung pilih lanjut ke rincian sewa yang ada di bawah sini. Kita pencet saja, nanti bakal di sini muncul nih konfirmasi page dari konfirmasi sewa. Misalnya durasi sewa nih, kita pengen minjem tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, durasinya berapa hari gitu. Terus ada lokasi pengambilannya tuh bisa dilihat di situ. Bisa kita ubah juga misalnya. Terus di sini bawahnya ada rincian pembayaran. Tentunya ini dari total-total yang sudah dihitung oleh sistem. Misalnya di sini kan dari tanggal 11 sampai tanggal 13 ya, tentunya bisa dilihat kalau 11 sampai 13 itu kan 3 hari. Jadi dikali 3 dari harga per harinya gitu. Misalnya udah sesuai, kita bisa langsung masuk ke pilih metode pembayaran. Nah, di sini kita bisa melihat kalau ada nomor invoice dari pesanan yang tadi kita pengen pesan itulah, dan ada total total harga yang harus kita bayarkan. Dan di sini juga ada statusnya. Di sini kalau di atas tuh kita belum bayar. Misalnya kita pengen bayar, kita tuh bisa di sini ada banyak pilihan lah, mulai dari e-wallet, terus ada bank transfer lewat virtual akun tentunya. Misalnya kita pengen pilih salah satu di antara mereka menggunakan GoPay. Terus kita pilih, habis itu kita pencet button bayar sekarang. Nah, setelah kita pencet, nanti bakal muncul semacam notif pembayaran berhasil. Dan ada nomor invoice-nya dan total pembayaran dari pesanan kita. Setelah itu bisa dipencet ke transaksi. Di page transaksi ini kita bisa lihat ada barang-barang yang misalnya kita pengen masukin keranjang tapi kita belum bayar, nanti bakal muncul di sini belum bayar. Terus misalnya yang tadi udah selesai dari pemesanannya, ini bakal muncul ke pemesanannya dan statusnya itu udah bakal berubah jadi lunas gitu. Terus bisa dilihat di kanan juga ada pembalian dana dan juga dibatalkan semisal kita tidak jadi ingin menyewa dari barang-barang tersebut. Lanjut ke profile. Oke, mungkin untuk profile, ini profile sebagai customer. Jadi di sini ada nama, terus bisa mengganti foto, kemudian ada kelengkapan dari profile agar bisa dilengkapi. Kemudian juga ada indikasi bahwa profilnya sudah lengkap. Terus bisa ganti password juga di sebelah bawah itu. Kemudian di situ juga setelah kita gabung pada tanggal berapa informasi akun. Terus kita sebagai user atau nih gitu. Kemudian ada juga mode malam. Nah, ini mode pembaginya. Nah, oke, kemudian lanjut ke profile bagian admin. Di sini merupakan dashboard untuk admin sendiri. Bisa dilihat di halaman utama dashboard sendiri merupakan keseluruhan dari fitur-fitur yang dimiliki oleh admin sendiri. Ya, yang pertama di sini ada kita bisa melihat total pendapatan, total transaksi yang terjadi pada bulan ini, produk terjual, transaksi pending, pelanggan yang aktif pada bulan ini, hingga stok yang paling rendah yang dimiliki barang kita itu ada seberapa. Menuju ke bawah di sini ada beberapa grafik. Ya, di sini ada grafik yang merupakan penjualan 7 terakhir. Bisa dilihat bahwa di tanggal sekarang tadi kan sudah kita beli, ada pelanggan yang membeli, pelanggan yang menyewa barang. Bisa dilihat bahwa grafik di sini naik seperti dengan sebelumnya. Terus di sini juga ada beberapa produk yang paling laris yang disewa oleh pelanggan, ada berapa aja, ada Carrier Pro, Headlamp, hingga ada Ultralight.
Terus di sini juga ada metode pembayaran. Di sini bisa dilihat bahwa hampir dua-duanya itu ada BNI dan GoPay. Nah, di bawah sini ada ringkasan kecil mengenai transaksi dan stok barang yang dimiliki oleh kita atau pengguna atau admin. Bisa dilihat dari transaksi ini. Nah, masuk ke laporan. Di sini merupakan detail dari laporan admin sendiri, yaitu bisa dilihat misal ada total transaksi dari semua keseluruhan user itu ada 9 transaksi, terus total pendapatan kita pada selama ini udah 25 juta, produk jual ada 19 produk, dan total pelanggan kita selama ini yang aktif ada 3 sendiri. Di bawahnya juga ada list panjang mengenai invoice-nya, tanggal yang dibeli oleh user, nama pelanggan, produk yang dibeli apa, kuantiti atau jumlah, totalnya berapa, dan statusnya di sini lunas semua. Di atas juga ada tampilan kategori yang bisa dilihat misal hari ini. Nah, tadi kan udah ada yang beli ini headlamp sama tendera total. Terus buat minggu ini ada segini. Terus buat bulan ini juga, karena ini juga udah berganti dari bulan Mei ke Juni ya. Terus masuk ke stok barang. Di sini merupakan tempat kita bisa melihat beberapa barang yang dimiliki. Misal kita memiliki 10 total jenis barang, terus ada total semua unit yang kita total stok yang kita miliki dan hampir habis. Ini merupakan stok yang kita miliki dan hampir habis. Dan stok habisnya di sini ada 0 barangnya. Nah, bisa dilihat daftar barang yang kita miliki ada apa aja. Nah, kita juga bisa menambah barang sesuai dengan keinginan kita. Misal kita mau nambah, nah otomatis barang yang kita masukkan telah masuk ke daftar barang ini. Oke, selanjutnya masuk ke menu profil. Di sini hampir sama dengan menu profil pada user. Bedanya di sini sendiri yaitu role-nya yang pasti adalah admin. Lalu, di sini ada berapa banyak pelanggan atau pengguna yang udah mendaftar, udah registrasi pada web kali ini, begitu. Mungkin untuk selanjutnya kita akan lanjut masuk ke PPT lagi. Sebelumnya kita bakal lanjut ke hasil testing. Dari pertama kita menggunakan functional testing. Di sini bisa dilihat gambar-gambarnya. Ada kayak semacam tampilan-tampilan dari misalnya si user pengen membeli suatu barang. Nah, di sini dari hasil testing kami itu tuh menunjukkan kalau fitur keranjang itu berhasil memperbarui total produk dan juga total harga sewa secara instan. Misalnya dari yang sebelumnya itu ada sebesar 1.650.000 karena sewanya carrier-nya cuman 1, dan di bawahnya itu sewa carrier ditambahkan 1, jadi ada 2. Jadi di sini bisa dilihat kalau total harganya itu berubah secara langsung dari 1.650 ke 2.850. Dan di sini dari kita berpindah ke login page. Di sini ada sistem error handling dan bisa dibilang menolak upaya masuk ilegal dengan memunculkan pesan bahwa user dan misalnya username atau salah satu password di antara mereka itu salah, jadi mereka tuh gak bisa masuk. Terus juga ada seluruh komponen antarmuka yang diuji melalui metode black box yang bisa dibilang udah valid dan juga responsif, dan pastinya menghasilkan output yang fungsional dan juga sinkron. Nah, di sini masuk ke unit testing sendiri. Jadi di unit testing sendiri kita mencoba 2 testing, yaitu ada logic penyewaan dan testing autentikasi. Di logic penyewaan sendiri kita menguji bisnis logiknya dari penyewaan barang sendiri. Nah, bisa dilihat bahwa dari 19 skenario kita telah berhasil melakukan semua testing unit, yaitu dalam waktu 1,12 sendiri. Pengujian telah membuktikan bahwa ketatnya keamanan rute itu, kalkulasi respon JSON, serta validnya pembatasan kuantitas berdasarkan jumlah stok asli di database. Selanjutnya ada unit testing autentikasi, di mana kita mencoba atau pengujian pada login logiknya. Bagaimana di sini sudah terlihat bahwa 10 testing itu sudah berhasil semua, begitu. Bisa di next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.